Selamat sore semuanya ya. Kita akan mulai hari ini meneruskan Hanca ya, kalau itu ya, Hanca yang kemarin atau garapan kita dari suatu buku menarik lah, saya pikir ya, buku menarik. Nanti mungkin akan dilanjutkan ke sesi berikutnya. Setelah 8 minggu ya, sesi berikutnya adalah 6 minggu ya, yang tentang rethinking. Nah, kita hari ini akan berbicara bab 2 ya. Mungkin secara umum kemarin oleh kelompok 1 sudah dibicarakan apa mukadimah ya. Ada ini, ada ini, ada ini. Nah, sekarang kita akan dalamin satu persatu apa itu new teknologi gitu ya. Apa new teknologi, sehingga mungkin tidak baru-baru amat gitu ya. Mungkin tidak baru-baru amat. Kenapa? Karena sudah cerita yang seperti itu, guru teladan mungkin sudah melakukan itu ya zaman dulu ya, sebelum teknologi ada. Jadi teknologi itu sebagai tool untuk membantu menambah ya, menambah. Bahkan di immersive learning pun ya, immersive learning pun itu justru apa namanya, yang apa yang menjadi immerse pertama itu atau engage pertama itu bukan teknologi gitu. Itu bukan teknologi, tapi apa? Tapi roh pembelajarannya. Roh pembelajaran, bukan karena ada ini maka menjadi immerse pelajar itu, enggak juga. Tapi karena roh pembelajarannya ada satulah di sana. Nanti mungkin akan dibahas juga oleh kelompok 2 ini, bahwa yang paling penting dalam suatu pembelajaran itu adalah itu, misalnya ya, akan dibahas juga. Nah, yang kedua juga sama. Jadi pembelajaran atau new teknologi itu, atau bukannya new pedagogik itu, saya kok curiga, tapi mungkin kayak ini ya. Zaman dulu sudah ada itu, zaman dulu. Kemudian agak menghilang gitu ya, agak menghilang. Rohnya itu agak menghilang karena ada sesuatu, misalnya perang dunia atau apalah, politik dan seterusnya. Kemudian roh itu akan hilang, jadi diungkap lagi. Jadi ada, hilang, ada lagi. Disebutnya sekarang jadi new gitu ya. New pedagogi itu sebenarnya menggali yang bisa saja itu terjadi ya, bisa saja terjadi. Baik, untuk menyingkat waktu supaya diskusi kita agak panjang nanti ya, kita mulai saja. Silahkan kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Baik Pak, izin share screen. Oke, monggo. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Ya, sudah. Pak, ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan presentasi dan diskusi. Ini adalah hasil kajian dari kelompok kami, ada Pak Alkoderi dan saya sendiri. Pada topik kali ini kami mengkaji tentang kemitraan pembelajaran, pedagogi baru, kemitraan pembelajaran. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan melihat dulu di awal-awal itu adalah kembali kita ke pendidikan. Ini merupakan proses memanusiakan manusia. Jadi pendidikan adalah proses homonisasi dan proses humanisasi. Homonisasi dan humanisasi ini merupakan satu kesatuan. Kalau homonisasi ini mengembangkan manusia sebagai makhluk hidup, kalau humanisasi ini prosesnya lebih terbuka bahwa manusia itu mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menerapkannya. Dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbudaya pada masa kini, dan untuk masa depan. Jadi individu ini agar berkembang potensinya, terlibat secara aktif, dan sesuai dengan minat bakatnya, kemauan dan minatnya mereka. Kemudian kami melihat juga beberapa literatur tambahan bahwa di sini ada pembahasan tentang proses menuju dari pedagogi sempit menuju pedagogi kritis. Apa yang dimaksud dengan pedagogi sempit? Pedagogi sempit ini adalah kecenderungan melihat persoalan pendidik semata-mata sebagai masalah teknik
di dalam kelas. Sedangkan pedagogi kritis, rekayasa pemikiran yang berupaya menyempurnakan pedagogi yang selama ini kita kenal sebagai pedagogi dalam paradigma sempit. Kemudian kami juga melihat beberapa aliran-aliran pedagogik dapat diidentifikasi menjadi 5 aliran besar. Yang pertama ini tentang aliran fungsionalisme. Tokohnya yang terkenal itu Durkheim dan Pearson. Menurut aliran ini, fungsi pendidikan masa kini adalah transmisi kebudayaan dan mempertahankan tatanan sosial yang sudah ada. Kemudian ada aliran kulturalisme. Ini tokohnya Bramel dan tokoh pendidikan yang kita kenal juga Ki Hajar Dewantara. Melihat fungsi pendidikan masa kini sebagai upaya untuk merekonstruksi masyarakat. Fungsi pendidikan ini menata masyarakat berdasarkan fungsi-fungsi budaya yang universal dengan berdasarkan budaya lokal yang berkembang ke arah nasional, kemudian global. Aliran yang ketiga ada aliran kritikal, aliran pedagogi yang ketiga. Tokoh-tokohnya seperti Marx, Boles, dan yang lainnya. Fungsi pendidikan dilihat sebagai reproduksi tatanan ekonomi yang sedang berjalan. Kemudian yang keempat ini aliran interpretatif. Tokohnya Bernstein. Menurut aliran ini, tugas pendidikan adalah mengajarkan berbagai peran dalam masyarakat melalui program-program dalam kurikulum. Sedangkan yang kelima, ini aliran pasca modern. Tokoh-tokohnya ada Derrida, Foucault, Gramsci. Menurut aliran ini, fungsi pendidikan ialah membina pribadi-pribadi yang bebas merumuskan pendapatnya dan menyatakan pendapatnya sendiri dalam berbagai perspektif atau sudut pandang. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan melihat tentang orientasi pendidik yang akan disampaikan oleh Pak Alko. Mangga, Pak Alko. Baik, terima kasih Pak Alex. Baik Bapak Ibu, saya akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Tadi telah disampaikan oleh Pak Alex perihal mengenai kemitraan pembelajaran. Nah, pada kesempatan pada kali ini, jika kita berbicara mengenai kemitraan pembelajaran, tidak terlepas kita berbicara mengenai pendidik itu sendiri. Nah, kita berbicara pendidik, berarti kita berbicara human yang yang melakukan proses pendidikan itu sendiri. Nah, memang di paruh abad ke-20 itu diterangkan di sini bahwa mengajar itu masih diartikan sebuah proses bimbingan. Proses bimbingan, kemudian proses memajukan pembelajaran ke peserta didik yang semuanya dilakukan atau berpusat pada peserta didik. Jadi memang orientasi pendidikan ya arah atau mungkin yang menjadi objek dalam sebuah proses pembelajaran itu ke peserta didik ya. Nah, walaupun dalam hal ini ya keterlibatan pendidik dalam proses pembelajaran itu masih sangat besar ya, masih sangat besar. Walaupun sebenarnya orientasinya itu sebenarnya lebih banyak ke peserta didik, tapi pada kenyataannya itu keterlibatan pendidik itu masih cukup besar, ya masih cukup besar. Makanya ini para ilmuwan pendidikan pada akhir abad ke-20 itu melakukan kritik, ya, menurut mereka bahwa kita harus memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada peserta didik untuk belajar, gitu. Next, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke paradigma berpikir behaviorisme dan konstruktivisme. Jadi aliran behaviorisme ya, ini memandang bahwa belajar adalah merupakan perilaku peserta didik. Ya, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi yang mengerti dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Ya, dan ini adalah tugas satu guru pendidik dalam mengontrol proses atau stimulus pembelajaran, lingkungan pembelajaran yang sehingga mendekati tujuan yang diinginkan. Itu adalah aliran behaviorisme.
Nah, sedangkan aliran konstruktivisme, belajar itu mengembangkan berbagai macam strategi, ya. Berarti dalam artian adalah menempatkan posisi seorang pendidik bukan sebagai seorang pengontrol, ya, tapi dia juga ikut ada andil di situ, menyusun bersama siswa, ya, membangun strategi sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, kemudian pembelajaran konstruktivisme, aliran konstruktivisme ini dia lebih menekankan kepada teorinya bahwa peserta didik amat berperan dalam menemukan ilmu baru. Ya, jadi bisa kita bilang bahwa ini adalah sejajar gitu loh. Posisi antara peserta didik dengan pendidik itu dalam hal pembelajaran ya sejajar. Mereka sama-sama menemukan sebuah pemahaman baru, ilmu baru, ya. Walaupun sebenarnya dalam realitanya pendidik tetap menjadi pangkal dari pembelajaran tersebut. Cuman proses strategi yang dipergunakan adalah sama-sama menggali informasi, gitu. Jadi peserta didik itu dilibatkan sebagai seseorang yang dia juga mencari informasi. Jadi seperti itu. Next, Pak. Nah, konstruktivisme, keterangan di sini ya, adalah aliran yang mengembangkan pandangan tentang belajar yang menekankan pada empat komponen kunci. Nah, yang pertama, jadi peserta didik membangun pemahamannya sendiri dari hasil mereka belajar, bukan karena disampaikan kepada mereka. Jadi peserta didik itu dia membangun pola pemikirannya itu sendiri dari apa yang mereka pelajari, ya, dari apa yang mereka pelajari, bukan dengan apa yang mereka terima dari guru, ya. Kalau kita bisa lihat kalau kebanyakan belajar guru itu menerima pembelajaran dari pendidik, dari guru, maksudnya peserta didik itu menerima pembelajaran dari guru, dari pendidik itu bulat-bulat gitu loh, ya, tanpa ada umpan balik yang bagus dari peserta didik itu sendiri. Jadi dalam artian peserta didik tidak banyak dilibatkan dalam pemahaman itu sendiri. Kemudian yang B, pelajaran baru sangat bergantung pada pelajaran sebelumnya. Ya, jadi ketergantungan pembelajaran itu keterkaitan antara yang baru dengan yang sebelumnya. Kemudian belajar ditingkatkan dengan interaksi sosial. Nah, jadi pembelajaran ditingkatkan dengan interaksi sosial dalam arti di sini adalah salah satu kuncinya adalah dengan belajar dengan teman sejawat. Belajar dengan teman sejawat itu merupakan sebuah interaksi sosial yang seharusnya di dalam pembelajaran itu perlu ditingkatkan. Nah, kemudian yang D, penugasan-penugasan dalam belajar dapat meningkatkan kebermaknaan proses pembelajaran. Next, Pak. Nah, kemudian tadi kita berbicara mengenai orientasi pendidik. Nah, sekarang kita berbicara mengenai orientasi peserta didik. Jadi keterangannya di sini adalah visi dasar atau tujuan umum proses pendidikan dan pembelajaran pada esensinya adalah mendampingi manusia sedini mungkin untuk secara bertahap memanusiakan dirinya, ya, agar menjadi dewasa kemudian mandiri, ya. Jadi tujuan umum proses pendidikan atau pembelajaran itu esensi sebenarnya manusia itu adalah bertahap dia memanusiakan dirinya sendiri, kemudian menjadi dewasa dan mandiri, ya. Kemudian membina hubungan saling kebergantung, kemudian proses mengaktualisasikan seluruh potensinya menjadi manusia seutuhnya atau fully human. Itu adalah menurut Andreas Hareva. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kemitraan pembelajaran. Jadi ketika kita berbicara kemitraan pembelajaran, tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai orientasi pendidik, kemudian kita berbicara mengenai orientasi peserta didik, kemudian tadi sebelumnya Pak Alex juga berbicara mengenai pendidikan itu sendiri seperti apa, ya. Kemudian di sini kita akan berbicara mengenai kemitraan pembelajaran. Bahwa apa? Bahwa aktivitas kemitraan yang dibangun selama pembelajaran antara pendidik
dengan peserta didik, ini setidaknya berdasarkan prinsip kesetaraan, berarti sama gitu loh, ya, sama. Kemudian transparansi, ya, kemudian akuntabilitas, ya. Nah, jadi itu adalah 3 efektivitas kemitraan dibangun berdasarkan prinsip. Oke, next Pak. Oke, baik, mengenai peran guru dan siswa dalam pedagogi baru, ini akan diterangkan atau akan disampaikan oleh Pak Alex. Terima kasih. Silakan Pak Alex. Baik, terima kasih Pak Weko. Bapak Ibu, kita lanjutkan di pembahasan ini. Dari kemitraan pembelajaran ini arahnya adalah ke pembelajaran yang mendalam atau deep learning. Kita akan melihat bagaimana peran guru, kemudian bagaimana peran dari sisi siswanya. Yang pertama, sebagai guru, membangun hubungan terpercaya dengan siswa dan guru sebaya, sesama guru. Kemudian mencari mentor yang baik. Sedangkan di siswa, membangun hubungan terpercaya dengan guru, membangun relasi yang baik dengan guru, dengan teman sebayanya sesama siswa, dan mencari mentor yang baik juga. Kemudian selanjutnya, yang kedua, membantu siswa menemukan dan membangun minat dan aspirasi mereka melalui tugas pembelajaran yang mendalam. Sedangkan pada porsi siswanya, menjelajahi minat dan aspirasi sendiri dalam tujuan dan tugas pembelajaran. Jadi ada kesinambungan dari posisi gurunya membantu menemukan, dari sisi siswanya pun ada timbal balik punya keinginan yang lebih juga untuk menjelajahi minatnya sendiri. Kemudian yang ketiga, memerlukan tujuan pembelajaran yang menantang, tugas dan kriteria keberhasilan untuk diri sendiri dan siswa yang membutuhkan penciptaan dan penggunaan pengetahuan baru. Sedangkan dari sudut pandang siswa, mengembangkan kapasitasnya, bermitra dalam proses pembelajaran. Yang keempat, Bapak Ibu, dari posisi guru, mengembangkan strategi pengajaran. Jadi pengajaran-pengajaran yang strategi yang sudah dimiliki harus terus dikembangkan. Menggunakan strategi yang berbeda untuk mengaktifkan pembelajaran. Sedangkan pada posisi siswa, pengajaran dan pembelajaran timbal balik dari dan dengan teman sebaya dan guru, interaktif. Kemudian dari posisi guru, memberikan umpan balik dan dorongan berkualitas tinggi. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana dalam kemitraan ini guru memberikan umpan balik, akan dibahas selanjutnya, terutama ketika siswa menghadapi tantangan dalam belajar. Yang selanjutnya, dari posisi siswa, mengembangkan kapasitas untuk refleksi. Refleksi ini artinya bercermin melihat ke diri sendiri. Dan ketekunan dalam menghadapi tantangan, daya juang, memberikan umpan balik dan dorongan berkualitas tinggi kepada orang lain. Bisa memberikan umpan balik juga, masukan juga ke orang lain. Yang selanjutnya, dari posisi guru, berkolaborasi dengan guru yang lain dan pemimpin lain untuk meneliti dampak dari strategi pembelajaran yang berbeda pada siswa, yaitu menggunakan pendekatan siklus inquiry. Pada posisi siswa, memberikan umpan balik kepada guru. Jadi, siswa juga bisa memberikan umpan balik kepada guru dan teman sebaya tentang apa yang berhasil dalam pembelajarannya sendiri. Membangun penguasaan proses belajar dan kemajuan diri sendiri. Yang selanjutnya, dari posisi guru, model disposisi proaktif terhadap pembelajaran, menciptakan pengetahuan yang baru, mengambil tindakan dengan pengetahuan baru tersebut. Di sisi siswa, mengembangkan disposisi intelektual dan sikap untuk menciptakan pengetahuan baru dan melakukan sesuatu yang ada di dekatnya itu. Dari posisi guru, ini adalah poin yang terakhir, menemukan dan menciptakan alat dan sumber pembelajaran digital secara terus-menerus, jadi kontinu. Untuk apa? Yang pertama, mengeksplorasi konten, konsep, informasi, dan ide-ide yang baru. Yang kedua, menantang siswa untuk menciptakan pengetahuan baru. Yang ketiga, terhubung dengan siswa, punya koneksi yang baik, teman sebaya, dan pakar di luar kelas, mungkin memerlukan informasi dari ahli pada konten yang dimaksud. Yang keempat, mempercepat kemampuan siswa untuk mengemudi sendiri proses pembelajaran, itu maksudnya siswa mampu mengatur proses belajarnya sendiri.
Dan yang kelima, menilai dan berbagi informasi tentang kemampuan dan disposisi belajar siswa. Dari segi siswanya, menemukan dan menciptakan alat dan sumber pembelajaran digital secara terus-menerus juga untuk mengeksplorasi konten, konsep, informasi, dan ide yang baru. Jadi, hal yang sama pun dilakukan oleh siswa juga. Selanjutnya, Bapak-Ibu, kita akan melihat bagaimana 4 hal peranan dalam kemitraan pembelajaran. Akan lebih detail lagi, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Alko kembali. Mangga, Pak Alko. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Setidaknya ada 4 peranan dalam kemitraan pembelajaran ya. Yang pertama tentu relationship atau hubungan. Jadi apa namanya hubungan nanti akan kita jabarkan satu-satu ya. Kemudian feedback, umpan balik, aspirasi siswa, kemudian learn to learn ya. Next Pak. Yang pertama kita akan bahas mengenai hubungan ya, atau relationship. Jadi hubungan antara guru dengan murid ini adalah hubungan yang sangat erat seharusnya ya. Jadi pada hakikatnya pendidikan yang dibangun itu merupakan proses memanusiakan manusia. Jadi memposisikan diri sebagai guru tidak hanya sebatas dilakukan di dalam kelas harusnya, begitu. Tidak hanya dilakukan dalam kelas, tapi juga dilakukan di luar kelas. Jadi hubungan itu terjaga dengan sangat baik. Kemudian jadi proses kemitraan pembelajaran itu dia akan mengambil tempat yang sangat sentral dari pengalaman pembelajaran. Jadi apa namanya hubungan kemitraan pembelajaran ya itu mengambil tempat yang sangat sentral ya selama proses pembelajaran antara siswa dengan peserta didik. Jadi hubungan baik antara guru dengan siswa, dengan teman sebaya, antara siswa, kemudian dengan keluarga itu atau dengan hubungan dengan apa namanya keterkaitan dengan jaringan sosial yang sesuai dengan minat dan aspirasi belajar yang sama, itu seharusnya terjalin hubungan yang sangat baik dan erat. Jadi Bapak Ibu, jadi penting sekali bahwa seorang guru dan murid itu mereka haruslah memiliki apa namanya chemistry lah gitu ya, bahwa mereka harus memiliki hubungan yang sangat baik, yang sangat bagus, karena kita lihat bahwa pendidikan itu sebenarnya proses memanusiakan manusia. Oke, yang selanjutnya adalah aspirasi siswa. Kita tahu bahwa dalam pedagogi baru itu peran inti guru itu membantu siswa menemukan dan memilih pengalaman yang paling sesuai untuk mereka. Jadi guru dia harus membantu siswa menemukan pengalaman yang menarik dan sesuai bagi mereka, ya, yang apa namanya yang disukai oleh siswa gitu kan. Berarti peran guru adalah membantu gitu loh, menemukan ya. Walaupun sebenarnya pada kondisi setiap siswa itu tidak semua mengerti hal yang menjadi keinginan mereka. Jadi tugas guru salah satunya adalah yaitu ya menyiapkan atau mungkin memilih pengalaman yang sesuai dengan mereka, yang cocok bagi mereka itu apa. Sehingga dengan pengalaman tersebut, ya ada ketertarikan bagi siswa untuk mendalaminya lebih dalam. Ya, nah ketika sudah apa namanya ditemukan pengalaman yang menarik, nah itu akan menjadi sebuah daya tarik yang luar biasa bagi siswa. Mereka akan benar-benar totalitas, mereka akan benar-benar suka, sehingga proses pembelajaran itu akan semakin menarik. Kemudian selanjutnya, umpan balik. Di hubungan umpan balik antar guru dan siswa ini memiliki posisi yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi siswa itu harus diberitahu pentingnya tujuan pembelajaran. Ya, kemudian bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut, target pembelajaran tersebut. Jadi melalui umpan balik, strategi dan taktik siswa dalam pembelajaran dapat disesuaikan untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Bahkan siswa juga dapat menjadi sumber umpan balik yang kaya bagi rekan-rekan sesamanya. Next, Pak.
Nah, yang terakhir adalah belajar dengan tutor sebaya. Jadi tutor sebaya membantu siswa dalam mengembangkan kesadaran dan penguasaan proses pembelajaran. Ya, dan begitu pentingnya tutor sebaya untuk mengembangkan kesadaran dan penguasaan proses selama pembelajaran. Kemudian tutor sebaya juga mengharuskan siswa terlibat dalam proses mendefinisikan tujuan pembelajaran, kemudian memberikan kriteria penilaian dan sebagainya. Ya. Jadi itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah beres? Baik. Sudah Pak, baik Bapak Ibu, mungkin demikian. Untuk selanjutnya mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan atau mungkin sharing pengalaman untuk menambah memperkaya wawasan kita, mangga dipersilakan atau mungkin dari Pak Rasim. Silakan Bapak Ibu. Sebelum dari saya silakan Bapak Ibu dulu. Karena ada beberapa hal dari saya yang ini. Silakan Bapak Ibu, Bapak-bapak dan ibu-ibu. Ibunya 2 atau 1? 2 ya, 2 minimal 2 ya. 3 bahkan ya, jadi 4 bahkan ya. Jadi bisa bapak-bapak dan ibu-ibu. Monggo yang punya pengalaman atau punya hal yang lain. Ini bagus ya. Sudah ditambahkan dari beberapa sumber yang lain ya. Tidak hanya dari buku itu untuk menajamkan atau mungkin menekankan atau mungkin menambah kajian dari yang telah kita punya. Kemitraan dalam belajar. Kemitraan dalam belajar. Bahwa mungkin punya pengalaman Bapak Ibu atau punya yang ditambahkan atau ditanyakan atau didiskusikan di sini. Bu Warjukni mungkin, Bu Warjukni. Oh nggak ada. Ya keluar ya. Jadi yang saya tanya yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan mungkin ada di tempat. Berbuka semua sekarang ada semua ya. Oke, 3 orang yang tidak ada ya. Pak Bayu, Warjukni, sama Pak Kiki nggak ada. Silahkan mungkin Bu Maya atau Bu Rani atau Bu Koi, Pak Heri mungkin atau Pak Suratno yang pengalamannya, Pak Indra, dan anak muda nih Pak Doni. Ada yang mau disampaikan? Atau mungkin sedikit ya. Saya memiliki gini, kayaknya ya, ini kayaknya saat ini gitu ya, partnership itu lebih ke mungkin si personal sih menurut saya, personal learning gitu ya, mungkin. Jadi guru itu harus paham sekali apa karakter daripada siswanya. Jadi dia nakal gitu, nggak marah mungkin pada saat kita tinjau, loh kok guru membiarkan anak itu lari-larian misalnya gitu, kalau SD ya, atau mungkin melakukan sesuatu yang aneh gitu. Tapi guru kok diam aja ya. Untuk yang pertama kali memandang itu mungkin menjadi sesuatu hal yang aneh. Tapi karena guru itu paham sekali kayak apa karakter anak itu gitu, mungkin dia diamkan. Kenapa? Ya dengan didiamkan ya mungkin sebenarnya ngolah apa otaknya berjalan tuh ya mungkin pada saat berlari gitu atau pada saat menggerakkan sesuatu gitu. Ya karena sifat anak ini adalah kinestetik misalnya ya. Bukan visual atau bukan auditory misalnya seperti itu. itu juga dengan kepahaman itu sehingga mereka akan bekerja membimbing si anak itu ke arah yang pas, cara yang pas,
si A ke sini, si B ke sana gitu kan. Dengan perlakuan yang berbeda walaupun gitu ya, walaupun untuk jumlah mahasiswa, jumlah siswa kita yang terlalu banyak ya, walaupun kita sudah dikurangin ya sampai 36 maksimum, untuk seorang guru itu agak berat sebenarnya. Kita harus hafal 33 sampai 36 karakter anak yang pasti berbeda. Pasti berbeda. Walaupun mirip-mirip, tapi pada dasarnya berbeda. Itu akan susah sekali. Mungkin di negara maju 15 orang, 3 orang si gurunya gitu ya. Mungkin itu akan sangat 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 teruji sekali karena kita menggunakan mungkin bukan peer ya, grup ya, tim teaching gitu ya, tim teaching. Jadi kita jadi satu orang menanganin dua atau 3 atau 4 atau 5 siswa misalnya. Itu akan sangat terolah sekali kalau begitu. Nah, tapi ada cerita ya. Ada cerita. Ada cerita. Mungkin ceritanya ini nggak tahu ke partner yang dia membimbing atau nggak tahu ke partner dia aspirasi gitu ya. Kan mungkin sudah booming juga atau sudah viral juga ya bahwa ada seorang guru kelas 5 kalau nggak salah, guru kelas 5, kemudian ada seorang siswa yang itu tidak bisa ngapa-ngapain. Siswa itu tidak bisa ngapain. Dia marahin terus ya. Kenapa sih kamu tuh nggak bisa gini? Cuma gini saja nggak bisa. Gitu. Sampai dia ngeluh gitu, ke guru itu. Sampai dia ngeluh. Kenapa ya anak ini kok padahal itu perasaan pelajaran kelas 4 ya. Kok dia nggak bisa ya mengerjakan tugas itu ya. Dia nilainya jelek sekali dan seterusnya. Dan seterusnya itu keluhan. Oh iya Bu, saya ngajar kelas 3 itu bau kok dulu pinter anaknya. Nah itu mulai terbuka nih si guru nih. Setelah ibunya orang tuanya, nggak tahu ibunya nggak tahu apanya, setelah orang tuanya meninggal, barulah dia gitu. Nah itu baru, oh gitu ya. Kenapa emang? Oh ya sekarang karena dia bekerja, ya anaknya bekerja, jadi kayaknya nggak punya waktu bu, kayaknya untuk belajar dan selesai. Padahal dasarnya pinter bu anak itu, gitu. Nah guru itu mulai berpikir, oh iya ya, saya tidak melihat ke sana gitu. Saya tidak melihat latar belakang siswa. Nah, akhirnya akhirnya dia coba dekatin anak itu. Hey A, namanya si A. Hey A, gini nih, kalau kamu punya waktu, ibu nggak tahu pura-pura, nggak tahu beneran ya. Ibu akan kerjain tugas nih, sedang ada tugas di sekolah. Jadi kalau kamu belajar dengan ibu sekarang bisa. Setelah pulang sekolah, akhirnya mau anak itu mau belajar sambil guru itu mengerjakan sesuatu, kemudian anak itu belajar ya di situ. Nah minggu berikutnya atau mungkin nggak tahu minggu nggak tahu bulan ya, pokoknya setelah belajar sedikit demi sedikit, agak nggak tahu tiap hari, nggak tahu seminggu 2 kali, nggak tahu berapa, tapi adalah proses pembelajaran itu anak itu sudah mulai bisa menjawab, ya. Udah berani mengangkat tangan. Jadi kalau ada pertanyaan dari guru sudah berani mengangkat tangan. Wah, guru itu senang banget tuh ya. Guru itu senang banget. Sudah mengangkat tangan. Jadi kelas 5 naik ke kelas 6, kemudian dia sudah mulai memperlihatkan karakter dianya gitu. Sebenarnya dia itu orang pintar. Akhirnya lulus, kemudian lanjutkan SMP, gak tahu berapa bulan tahun berikutnya, tiba-tiba ada surat kan ya. Bu, saya dapat beasiswa. Bu, saya diterima kuliah di sini. Bu, nah gitu kan. Sekarang saya kerja di situ. Gitu. Ini gaji pertama saya segini. Wah, guru itu senang banget. Sampai akhirnya, Bu, saya ingin ibu mendampingin saya di pelaminan. Bukan itu ya, bukan pelaminan itu bukan dia nikahin bukan, tapi menjadi saksi ya, pendamping karena ibunya kalau nggak salah ibunya yang tidak ada, gitu. Jadi mendampingin saya di situ, bukan diranjang ya. Nah begitu, jadi nggak tahu itu saya pikir dua ya. Satu itu guru itu sebagai aspirasi, gitu ya. Guru sebagai inspirasi. Dua, guru itu tahu karakter anak sehingga dia tahu oh ini tuh harus diginiin, harus digituin. Tidak bisa itu langsung dimarahin ya. Tidak bisa itu langsung dimarahin ya ciut lah ya anaknya misalnya. Kalau yang ciut, tapi kalau tidak dimarahin, Anda nggak belajar, bisa aja seperti itu. Tapi kasus ini ternyata anak itu setelah diselidiki, tahu latar belakangnya, ya guru yang bagus mungkin tahu latar belakang anak tuh ya. Sampai akhirnya dilakukanlah pembelajaran personal dan akibatnya dengan kasus itu
titiknya adalah ternyata anak itu adalah broken heart gitu ya. Kemudian diolah oleh si guru itu menjadi titik balik anak itu untuk berhasil. Dan disitulah peran guru. Dan maksud saya, menurut saya yang disebut dengan partnership learning gitu ya. Jadi kesebayaan. Kita tidak memposisikan ibu itu sebagai guru, tapi memposisikan ibu itu sebagai teman lah, sebagai teman. Jadi dia lari-lari, kita kerjain tugas, ini kerjakan, bisa nggak? Gini, balik lagi. Oh ini kurang ini, balik lagi gitu ya. Kayaknya seperti itu, sehingga akhirnya berhasil. Itu mungkin salah satunya. Mungkin salah satu bahwa eh, tidak selalu itu ya, partnership apa new pedagogik itu tidak selalu ada teknologi bagus gitu. Teknologi bagus. Bahkan mungkin teknologi hanya tool kan, di buku itu disebutkan teknologi itu hanya tool, tidak perlu yang baik-baik, atau mungkin tidak ada teknologi pun pembelajaran bisa baik gitu maksud saya, bisa baik. Itu hanya penunjang saja. Itu sedikit dari nomor 1, nomor 2 ya mungkin ya. Bahkan kalau apa ya, kalau yang bagus mungkin judul sinetronnya adalah Guruku Idolaku gitu ya. Guruku Idolaku. Wah itu udah bener-bener tuh, itu bener-bener tuh, pedagogik banget tuh, paten banget tuh. Jadi dia sebagai teman, dia sebagai bapak, dia sebagai apa namanya, tadi teman sebaya, dia sebagai inspirasi, dia sebagai idola. Mungkin juga terjadi, mungkin kayak Socrates ya, dengan siapa tuh? Aduh lupa saya. Guru Socrates itu siapa? Nah itu juga gitu, itu juga itu. Jadi mereka mengidolakan gurunya, gitu. Nah, akhirnya melanjutkan misi gurunya akhirnya, karena saking saking terinspirasinya dari guru itu. Jadi bisa inspirasi itu, guru itu sebagai inspirasi, atau guru itu menemukan inspirasi gitu ya, bisa itu ya. Guru sebagai inspirasi atau guru menemukan inspirasi lain, sehingga anak itu punya sesuatu jalurnya gitu. Ya bisa jalur kita atau bisa jalur yang lain, tapi kita arahkan. Itu dua hal dulu dari kemitraan dalam pembelajaran, relationship sama aspirasi. Itu mukadimah, monggo yang lain silakan. Yang lain. Pak Asep nih udah sebelum Pak Asep ya udah, dan Pak Don. Sebelum dia nanti ditimpal oleh Pak Alex ya. Halo, halo. Izin Pak. Dari saya Oh tidak. ya, monggo Pak Sharing. Anjar. Panjar, silakan. Oh iya, Pak Anjar atau Pak Alko? Siapa? silakan Pak kok ngomong. Ya, lanjut aja Panjar, silakan. Silakan Baik, Pak Anjar. Yo, baik, yo, baik. yo. Terima kasih Pak. Izin sharing mengenai tadi ya Pak, terkait relationship yang Bapak Pak Alko, Pak Alex, kemudian tadi juga Pak Rasim bercerita gitu. Ternyata dalam saya juga gitu Pak mengalami hal yang serupa, apa yang tadi Pak Rasim sampaikan gitu terkait relationship dengan siswa gitu kan, dimana di kebetulan saya tuh diamanahi sebagai wali kelas gitu, dan itu merupakan salah satu privilege untuk bisa bisa dekat dengan anak gitu kan, karena kalau di sekolah saya gitu kan Pak, untuk wali kelas itu meskipun kita berada di sekolah menengah gitu kan, tapi wali kelas itu dia tetap standby di kelas gitu. Mau itu ada guru yang masuk sebagai sebagai pengajar gitu, wali kelas itu tetap standby di kelasnya gitu, sehingga selama pembelajaran itu saya sangat mendapatkan temuan-temuan baru gitu yang saya alami gitu, sebab dari pagi hingga pulang gitu mereka terus ada di dekat saya terus gitu kan, dan saya bisa pantau terus itu, terkecuali kalau misalkan saya mengajar di kelas lain ya saya tinggalkan, tapi
apa namanya, menjalin sebuah hubungan dengan siswa itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa gitu, apalagi bukan anak biologis gitu kan ya. Ya. Kemudian hanya 1 tahun gitu kan untuk bisa membentuk sebuah karakter ataupun pengetahuan gitu, ataupun skill yang lainnya gitu, di mana itu merupakan salah satu apa namanya ya, salah satu privilege untuk memasukkan gitu kan, entah itu metode, entah itu ilmu gitu kan, sehingga suatu ketika saya mendapatkan apa yang apa namanya, yang Pak Rasim tadi sampaikan itu, ternyata saya mengalami gitu Pak, di mana saya menemukan seorang siswa gitu kan, awal itu dia sangat happy gitu kan terkait belajar gitu. Kemudian ketika ketika beberapa bulan gitu, 1 bulan apa namanya ya, 1 bulan masuk sekolah gitu kan, tiba-tiba seperti yang apa namanya, yang kurang semangat gitu, yang kurang bergairah dalam, sekolah gitu. Dan, ketika ditelusuri gitu kan, belum dapat jawabannya kenapa gitu. Dan ketika apa namanya, bonding terus gitu kan dengan anaknya, kemudian diajak, berbicara, diajak diskusi, sampai dia betul-betul nyaman gitu kan, dan menemukan, partner untuk bercerita gitu. Dan di sanalah saya coba gitu kan, sisipkan atau masukkan gitu kan, apa yang menjadi kendala kok anak ini tidak seperti yang sebelumnya. Dan memang gitu kan, salah satu faktor itu, yang saya temukan itu ada di beberapa siswa, eee, yang pertama yang broken home, kemudian yang, ekonomi gitu kan, karena, apa, jujur sekali gitu kan Mbak, ketika, kebetulan saya mengajar apa, di kelas 7 gitu, di mana anak kelas 6 yang mau transisi ke SMP gitu, sudah mengetahui daripada, nilai ekonomi yang harus ditanggung gitu. Nah, jadi itu yang itu juga menjadi salah satu, faktor gitu, bisa bonding dengan anak, dengan, kita kita apa, kita pancing, eee, dengan apa ya, dengan diskusi gitu loh. Kalau saya bilang ke anak tuh, "Ayo kalau misalkan ada apa namanya ya, ada problem, silahkan cerita," gitu. Nggak bisa lewat, eee, apa namanya, nggak bisa lewat, langsung gitu kan, bisa lewat chatting gitu. Kemudian, saya temukan 2 kasus itu gitu, yang broken home sama yang, tingkat, ekonomi gitu kan ya, seperti itu. Nah, yang broken home itu saya lihat anaknya itu, pinter pinter sekali gitu kan ya. Kemudian ketika, apa namanya, ketika mau ada ujian tes, Quran gitu ya, kebetulan kan di saya ada tes hafalan kayak gitu kan. Dia nggak lolos gitu kan, nggak lolos, untuk apa namanya, untuk menjadi mutkin gitu kan. Nah, setelah ditelusuri ternyata, eee, apa namanya, dia baru saja ditinggalkan sama, bundanya gitu kan ya. Kemudian, ayahnya yang memang sedang sibuk gitu kan, sibuk, eee, apa, bekerja gitu ya, sehingga mungkin kurang adanya perhatian terhadap anaknya gitu. Dan dari sana saya telusuri, kemudian terus diajak berbicara dan ya, akhirnya saya coba memberanikan gitu kepada orang tuanya. Karena kalau saya pribadi gitu Pak, kalau dalam mengajar anak itu, saya tidak peduli dengan bukan tidak peduli ya, tidak terlalu memprioritaskan, nilai akademik gitu kan ya, karena mungkin itu akan menjadi, apa namanya, kalau nilai akademik itu nanti bisa 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 menyusul gitu kan dengan sendirinya gitu. Nah, akhirnya saya coba beranikan, kenapa nih, anaknya seperti ini, dan ya salah satunya ternyata broken home, terus
boleh nggak saya menawarkan diri untuk bimbing ini supaya bisa minimalnya gitu kan ya, sikap dan hafalannya itu bisa bisa selesai gitu kan. Dan ya ya alhamdulillah gitu kan, dengan berjalannya waktu gitu kan, dia bisa menyelesaikan walaupun dalam harapan saya satu tahun itu minimal ya dapat 2 juz gitu, namun ya qadarullah hanya bisa 1 juz, dan itu sudah sangat bangga sekali gitu kalau saya secara pribadi gitu, eh, yang dimana saya yang masih bodoh terhadap ilmu gitu kan, yang masih kurang terhadap ilmu gitu kan, saya setidaknya bisa mensupport, membantu anak didik saya untuk menggapai mimpi saya gitu dengan anak itu gitu kan. Nah, dan ya alhamdulillah gitu, qadarullah dia semakin bersemangat gitu kan untuk belajar, dan di kelas 9 sekarang ini masih berhubungan juga gitu kan, gimana, kemudian menanyakan kabar gitu kan, yang seperti itu. Dan ya eh, dengan hal seperti itu gitu kan, ternyata itu juga berdampak ke akademik juga gitu kan. Dan ya terus semakin semakin berkembang semakin berkembang dia, semakin dia juga merasakan, oh iya, meskipun saya nggak ada bunda, tapi saya masih banyak yang sayang gitu, nenek, guru gitu kan, yang seperti itu, ayah gitu kan. Nah, jadi dari sana perlu sekali gitu relationship dengan anak itu gitu, apalagi yang memang kalau daripada kitanya yang karir gitu kan, itu sangat luar biasa gitu kan. Saya mengapresiasi sekali gitu, karena di apa namanya ya di di saya juga ada gitu Pak, kebetulan di anak les gitu kan, bukan umur, anak kelas 3 gitu kan ya, anak kelas 3 ayahnya tentara, bundanya polisi gitu kan. Kemudian ketika saya les dengan dia gitu kan, anak itu ketika mendengar azan, Pak, ayo kita sholat dulu gitu kan, seperti itu. Dan yang saya kagum juga, oh ternyata dampak gitu kan dari adanya hubungan baik antara orang tua dengan dengan anaknya gitu, itu juga bisa berlaku hubungan baik antara siswa dengan guru gitu. Dan itu yang saya alami gitu, bukan apa ya, ya saya baru menemukan ketika saya ngeles anak gitu, umur 3 SD gitu, sudah pandai gitu berkomunikasi untuk mengajak gitu kan, seperti itu. Yang biasanya saya ajak duluan gitu kan, ternyata anak ini luar biasa gitu. Dan luar biasanya ketika belajar misalkan, Pak kita berhenti dulu ya, sedang azan. Oh ya udah berhenti gitu. Yang biasanya kalau yang saya temui terus aja kita lanjut gitu kan, karena mungkin mengejar durasi atau apa gitu. Tapi ya Masya Allah gitu, luar biasa. Ketika saya menemukan anak ini, saya menjadi terharu sekali gitu, ketika anak umur 3 tahun, umur 3 SD gitu kan, tapi dia adabnya terhadap orang lain itu sangat luar biasa. Dan itu saya yakin gitu kan, bahwa orang tuanya juga sangat hebat. Dan memang ketika saya berdiskusi dengan orang tuanya juga, meskipun dia pagi kadang sampai malam katanya gitu kan, ayah, ibu, bunda pulang malam gitu, tapi luar biasa gitu kan, anak itu 3 SD dia memiliki sikap yang sangat luar biasa gitu. Dan itu saya tanamkan juga ke dalam diri saya gitu, someday mungkin memiliki anak bisa tiru gitu didikannya. Dan ya banyak belajar juga sih kalau ketika kita menjadi wali kelas khususnya gitu kan, kita bisa belajar ke semua orang tua bagaimana cara mendidik anak, bagaimana ketika ada masalah dengan anak gitu kan. Bahkan tidak jarang saya juga menemukan ketika ada masalah
ada ucapan atau tingkah yang keluar gitu dari orang tuanya gitu, sehingga menyakitkan anak, dan itu saya temui juga gitu. Dan ya saya sangat apa ya, nggak bisa bertindak seperti apa gitu, karena saya juga belum mengalami gitu, dan belum terlalu dekat, cuman memberikan sebuah motivasi gitu. Dan mungkin motivasi tersebut apakah betul relate atau tidak, karena saya juga belum memahami, saya hanya bisa berteori dan belum bisa belum bisa mempraktekkan gitu, karena belum ada gitu kan, seperti itu. Dan itulah yang saya temui gitu ketika mendidik gitu kan, ketika selama mendidik dengan anak-anak itu, ternyata bonding dengan anak itu sangat luar biasa perlu gitu, supaya anak itu bisa terbuka untuk masalah yang dihadapi mereka gitu, seperti itu gitu. Bahkan dalam soal hubungan dengan lawan jenis juga, Masya Allah itu bisa sampai terbuka itu gitu, sehingga dia bertanya apakah hal ini harus dilakukan atau harus dihindari gitu. Dan ya kita sebagai guru, sebagai orang tuanya dia gitu, hanya bisa menasehati gitu. Ternyata kalau yang seperti ini gitu, nah kalau yang seperti ini, nah harus baiknya jangan dilakukan dulu gitu. Kita fokus dulu aja ke sini gitu. Jadi bonding dengan siswa tuh ternyata untuk saat ini untuk yang saya rasakan itu sangat luar biasa dampaknya gitu, sampai ketika ketika saya nggak ada pun sampai dicari gitu, kemana gitu kan. Nah itu ternyata dampaknya luar biasa ketika kita sudah dekat dengan anak, seperti meskipun ya seperti mungkin kakaknya gitu kan, atau siapanya gitu. Jadi dia tidak bisa bercerita ke orang tuanya, dia bisa bercerita ke saya gitu. Dan saya coba hubungkan ke orang tuanya gitu, dan ya sebagai trigger aja gitu. Sehingga apa yang dialami oleh siswa ini, apa yang tidak maukan oleh siswa ini, saya bisa coba gali dan sampaikan gitu. Dan alhamdulillah ketika komunikasinya itu lancar, banyak daripada orang tua yang bisa memahami karakteristik apa yang diinginkan oleh siswanya gitu, seperti itu. Dan itu luar biasa gitu. Dan ya yang tadi disampaikan juga, yang kelas kalau ekonomi gitu ya, saya juga merasa ini gitu Pak. Kalau saya sendiri sebagai wali kelas itu berarti kan saya sebagai orang tuanya gitu. Dan ketika anak saya mengetahui sesuatu hal yang memang itu berkaitan dengan uang gitu, dan secara tidak langsung saya juga merasakan hal yang sakit gitu. Dan itulah yang menjadi motivasi saya ketika ketika berdiskusi dengan anak tersebut. Coba kan udah tahu gitu kan permasalahan ekonominya, karena itu yang menjadi drop gitu. Saya merasa kasihan Pak ketika anak didik saya gitu, anak saya di kelas gitu, harus terpisah sendirian di ruangan yang lain karena masalah pembayaran gitu. Dan itu sangat menyakitkan hati saya gitu. Walaupun saya bukan darah biologis saya gitu, tapi secara tidak langsung kok ngeretek gitu kan hati itu gitu. Jadi kan hati itu ada gitu kan, kenapa kok bisa gitu, sampai saya coba mohon kepada sekolah untuk dimasukkan gitu di dalam kelas. Gak apa-apa, nanti urusan biaya kita bicarakan lagi gitu kan. Dan ya qadarullah gitu kan, untuk hari pertama, hari kedua dia tidak bisa, tapi saya coba terus, bolehlah kasih izin dong untuk masuk gitu kan. Ya nggak bisa gitu. Dan akhirnya saya coba teman dekat gitu kan, bantu dong ini gitu kan, kita ini. Akhirnya saya dengan teman gitu kan coba bantu gitu. Oh ini saya ada ini, oh ini dari orang tuanya. Kalau saya bilang ini alhamdulillah dari orang tuanya, ada rezeki kemarin
menitipkan ke saya, dan alhamdulillah gitu dari sana gitu si anak ini bisa gabung meskipun hanya 2 hari gitu, tapi yang 3 hari itu saya sangat luar biasa shock gitu. Anak yang biasanya setiap ulangan itu di atas 90, 100 gitu, tiba-tiba drop menjadi 20, 30, 10, dan itu sakit sekali gitu kalau untuk saya sih, untuk saya pribadi gitu. Dan akhirnya saya berinisiatif, ya sudah, apa namanya ya, karena masih ada gitu, ya sudah, gaji saya coba untuk dia gitu, untuk lunasi itu gitu. Dan alhamdulillah gitu, apa namanya, ya saya tidak memberitahu anaknya, tidak memberitahu orang tuanya, yang penting anak saya bisa naik, bisa lulus gitu kan, bisa bisa apa ya, bisa melanjutkan gitu. Dan itu sangat luar biasa sih pengalaman untuk saya pribadi gitu. Ternyata pelajaran untuk saya gitu, harus bisa apa ya, ketika kita punya, harus bisa membagi, memanage untuk kebutuhan gitu. Dan banyak hal yang saya petik gitu, banyak hal pelajaran yang saya terima gitu dari banyaknya kasus yang saya temui gitu, antara apa, hubungan guru dengan siswa gitu. Dan buahnya gitu ya, saya diberikan sebuah kebahagiaan gitu. Dia bisa lulus dengan baik, dia bisa mungkin beberapa juz gitu, dia bisa masuk ke sekolah favorit gitu, yang baru kemarin lulus gitu kan. Itu ternyata sangat sangat apa ya, sangat membahagiakan gitu. Ternyata bahagia itu tidak hanya diukur dengan materi gitu, tapi keberhasilan anak itu ternyata menjadi sesuatu yang menjadi mood booster buat kita gitu. Ternyata oh, saya bisa, ternyata bisa mendidik gitu anak ini gitu. Tapi saya selalu ingatkan diri saya, tolong jangan cepat puas ya, tolong jangan cepat puas itu, karena di depan masih banyak gitu, apa namanya, keajaiban lain gitu, yang mesti itu apa namanya, diterapkan, bukan diterapkan sih, dihadapi gitu. Dan ya itulah salah satunya gitu, yang mungkin itu bisa share gitu, terkait daripada tadi kemitraan gitu kan ya, kemitraan pembelajaran gitu, yang salah satunya hubungan daripada guru dengan siswa gitu, seperti itu mungkin Pak. Dan ya mohon maaf ini panjang sekali saya curhat. Bagus Pak, bagus. Ya. Bagus. Menarik Pak, bagus, itu menarik. Jadi satu ya, jadi artinya sampai itu model baru gitu ya. Model baru. Jadi wali kelas ada di kelasnya pada saat guru ngajar, itu saya pikir baru dengar hari ini saya. Baru dengar hari ini. Jadi itu bagus kalau menurut saya, bagus gitu loh. Jadi kalau setiap wali kelas itu ada di kelasnya, pada saat dia tidak ngajar, maka dia akan sangat dekat dengan anaknya gitu ya. Jadi pada saat ngajar di kelas itu akan sangat-sangat efektif, efisien. Jadi pada saat orang lain juga sama, di wali kelasnya di tempat lain juga sama akan seperti itu. Akhirnya bisa saja itu saling tukar-tukaran gitu. Oh sifat sini gini, oh situ gitu, dan seterusnya. Akhirnya itu menjadi wawasan kita untuk meningkatkan tadi partner itu ya, menjadikan partner kita. Dan bagus juga Pak, ya itu seorang guru seperti itu ya. Jadi hati guru itu agak beda dengan hati pemimpin atau mungkin atasan ya, di struktural. Jadi kalau struktural kan anak buahnya jadi atasan dia, itu jadi jengkel kan. Tapi kalau kita guru, anak buah kita menjadi lebih baik daripada kita, itu sangat bangga. Itu sangat bangga. Justru kita bangga gitu, bukan merasa tersaingi atau bukan merasa itu. Itu guru. Jadi mulianya hati guru mungkin di sana ya. Salah satunya. Yang kedua, mungkin saya ingin ini betul untuk menolong seseorang itu tidak bisa dari guru perorangan, tapi kalau bisa mungkin lembaga gitu ya. Ini agak berat ini, agak berat. Jadi lembaga kita belum sampai ke sana. Jadi masih orientasinya kepada peraturan yang mungkin sedikit kaku gitu ya. Membawa oh ini harus ya gini, siapapun orang itu gitu loh. Kalau orang itu tidak bayar ya
apapun latar belakang masalahnya ya itu nggak bayar, ya ini peraturannya gini gitu. Nah, itu tidak terlalu adaptif lah kalau menurut saya. Jadi sehingga tadi, jadi kalau kalau dia dipisah, menurut saya dia dipisah. Oh ini loh orang-orang tidak bayar atau siswa-siswa yang belum bayar, oh itu saya pikir psikologisnya kena itu, sangat kena itu. Walaupun sudah bayar sekalipun ya, dia udah bayar gitu, tapi sudah dipisahkan dulu belum bayar atau tidak ini, wah itu kategorinya sudah kena sebenarnya. Jadi ada beberapa mungkin ya nggak tahu di sini atau nggak tahu di tempat lain itu urusan pendidikan sama urusan pembiayaan itu dua jalur yang berbeda gitu. Dua jalur berbeda. Pembiayaan orang tua yang dipanggil orang tua gitu ya. Yang pembelajaran anak gitu lah. Jadi biarkan anak itu tidak peduli belakangnya gitu lah. Udah bayar atau belum, udah tidak peduli itu. Tapi pembelajaran tetap berlaku normal gitu. Tapi komunikasi antara orang tua dengan sekolah itu jalan terus. Bagaimana kapan sanggupnya, bagaimana apa yang bisa dan diusahakan atau gimana caranya itu terus di luar sepengetahuan anak. Dengan demikian anak itu bekerja atau belajar tanpa mengetahui kondisi seharusnya yang dia ketahui gitu. Jadi tadi psikologisnya nggak kena. Ada yang gitu, ada yang gitu, ada yang gitu. Atau ada juga yang kalau di ini kan contoh kasusnya analoginya ke rumah sakit ya. Ada suatu rumah sakit, orang mau mati ditanya, ini siapa yang biayain sebelum masuk ke sana gitu. Sebelum masuk diperiksa, siapa yang bertanggung jawab? Itu mati duluan. Ya, itu psikologisnya. Ada satu lagi kan rumah sakit tak peduli mau dibayar atau tidak, orang sekarat ditanganin dulu gitu, ditanganin dulu baru bicara nanti. Sudah benar baru bicara. Nah, ada yang pendekatan seperti itu. Jadi mungkin kita masih ke arah pendekatannya eh, itu tadi gitu. Pendekatannya uang dulu baru bisa jalan. Bukan jalan dulu baru uang belakangan. Ya mungkin mudah-mudahan nanti saya pikir itu mungkin dari gurunya. Kalau semua guru berperilaku seperti Pak Anjar kan bisa saja itu artinya tidak ada berlaku yang seperti itu gitu. Akhirnya terenyuh juga pimpinan sekolah kan akhirnya, ya udahlah kalau gitu ikhlaskan saja jadi peraturan sekolah. Lupakan dulu masalah orang tua dengan masalah anak. Anak biarkan bekerja sesuai dengan anak, orang tua bekerja sesuai fungsinya sebagai orang tua. Begitu mungkin suatu saat. Ya menarik sekali Pak Anjar. Mungkin ada yang Ya, lain, silakan. ya Pak Pak, Alko maaf atau tadi klarifikasi dokter. Ya, ya ya. sebelumnya karena sebetulnya sebelum saya membantu anak tersebut juga saya sudah coba gitu memasukkan beasiswa gitu ya Pak untuk meminta bantuan gitu ke Amil Zakat gitu kan yang kayak gitu. Kemudian saya coba ke pihak lembaga gitu kan, dan saya juga bantu proses pembuatan surat RT RW-nya gitu yang mendorong orang tua tersebut, dan ya alhamdulillah ada gitu kan, ada rezekinya gitu kan, meskipun pemotongannya itu tidak terlalu besar gitu, tapi ya mungkin masih kurang gitu gitu. Jadi sebetulnya sebelum saya membantu juga, saya coba dulu gitu untuk coba Ke yang lain dulu gitu ya. siswa ini ke lembaga ini coba ya gitu, dan rata-rata kalau misalkan yang ada sih penerima beasiswa full gitu, namun harus mungkin minimal 10 apa 30 juz gitu, dan itu sangat sepertinya belum gitu, belum bisa gitu karena anaknya juga belum sampai sana gitu, dan Iya, ya iya. kayak gitu. Dan akhirnya ya saya coba gitu 2 tahun bantu gitu, dan ya nggak lulus ya. Seperti itu. Itu mungkin Ya, ya. klarifikasinya. Ya, ya. Mantap Pak, mantap sekali. Ya, ya, mantap sekali. Oke, baik, terima kasih Pak Anjar. Pengalamannya menarik sekali nih, inspirasi lah, inspirasi ya, inspirasi. Mungkin yang mau nambahkan yang lain silakan. Tadi Pak Alko tadi. Ya Pak, ya menginspirasi sekali pengalaman Pak Anjar. Ini sebenarnya spesial banget cerita seperti itu ya. Dan
itu tidak terlepas dari kecintaan seseorang terhadap profesi yang digelutinya menurut saya ya. Kalau hanya sebatas dengan rupiah mungkin seberapa gitu kan. Cuma seseorang yang mencintai profesi sebuah profesi itu dia bisa totalitas di situ gitu kan. Nah, seorang guru itu seharusnya memang seperti itu, Pak ya. Atau pengajar itu harus seperti itu, dia totalitas sebelum dia mengajar, dia harus pastikan ukur kembali atau mungkin tanyakan kembali niatnya apa sih menjadi guru atau menjadi seorang pengajar itu kan. Itu sangat penting sekali itu di refreshing lagi gitu kan. Karena kalau dihitung dengan rupiah juga nggak seberapa kayak gitu kan. Jadi jika kita menghitung dengan materi ya materi itu akan habis gitu kan. Jika kita hitung dengan uang ya uang itu akan habis dengan sendirinya sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi jika kita menggeluti pekerjaan tersebut dengan totalitas, dengan sebaik-baiknya, saya rasa ini akan menjadi sebuah tidak hanya sebagai keberkahan hidup kita, tapi juga menjadi timbangan amalan kebaikan kita juga di akhirat nanti. Jadi benar yang dikatakan bahwa guru itu adalah pahlawan gitu kan. Bukan menyebut diri pahlawan karena saya sebagai seorang guru, tidak. Tetapi emang jamaknya memang seperti itu. Entah pahlawan apa orang menyebutkan, tapi yang jelas memang sangat berperan sekali guru merubah peserta didik menjadi lebih baik, sehingga guru yang baik ya tentu bangsa ini sendiri juga akan baik juga, karena akan lahir siswa-siswa yang baik juga tentunya gitu. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Betul ya, betul sekali. Guru yang baik, siswanya baik atau belum tentu baik. karena buah itu ada yang baik, ada yang tidak kan biasanya gitu ya. Tapi kalau pohonnya jelek, sudah pasti buahnya jelek gitu. Gitu. Kalau pohonnya tidak dirawat, tidak dipupuk, tidak ya buahnya itu akan jelek-jelek semua. Tapi kalau pohonnya dipupuk, ya, pohonnya baik, itu ada buahnya yang baik. Mungkin sebagian besar baik. Walaupun ada anomali, selalu ada anomali biasanya. Bukan selalu, bisa jadi ada anomali. Dari pohon yang baik, dengan dirawat dengan baik, ada juga yang tidak baik, wah itu wajar ya. Kalau presentasinya kecil. Nah itu saya setuju. Jadi guru yang baik, anaknya baik. Atau baik-baik. Tapi kalau gurunya tidak baik, mungkin hampir dipastikan anaknya tidak akan baik. Gitu. Oke, baik, monggo yang lainnya. Atau mungkin masuk ke yang kedua ya, kedua terakhir, yaitu feedback sama peer group. Atau ada ungkapan nih, saya ungkapannya agak belum digali nih Pak Alex sama Pak Arken nih. Ada learning to learn gitu ya, belajar untuk belajar gitu. Kok tidak studying to studying to study gitu. Kalau di Inggris kan itu kata-katanya sama tuh, learning to learn atau studying to study, artinya belajar untuk belajar. Tapi nggak ada tuh yang ngomong, atau jarang, mungkin tidak ada ya, hampir tidak ada yang ngomong studying to study. Tapi ungkapan itu adalah learning to learn. Nah ini ada ungkapan itu apa itu? Dua hal yang sama, berbeda, atau gimana? Mungkin yang sudah mendalami tuh, sudah baca bukunya lebih dalam daripada yang KB yang belum. Apa itu learning to learn? Itu maknanya apa sih? Berbeda nggak dengan studying to study gitu? Ya, Pak, mungkin menambahkan sedikit ya, Pak. Oke. Learning to learn ini yang saya pahami yang dibaca itu, jadi siswa ini belajar menguasai pembelajaran, bukan menguasai konsep materinya, tapi menguasai proses belajarnya. Learning to learn gitu, menguasai proses belajarnya mulai dari baik itu mengatur dirinya, baik itu materinya juga ada di dalamnya gitu. Jadi lebih dari sekedar studying to study gitu. Mungkin itu lebih ke
sekedar materinya, tapi ini lebih ke rangkaian proses yang sangat kompleks gitu. Bagaimana relasinya dengan guru, dengan sesama temannya pun itu di learning to learn di sana begitu, Pak. Oke. Dan mungkin menambahkan yang tentang umpan balik, Pak. Tadi Oke. ya feedback ini sempat baca juga dari Carol kalau tidak salah. Memberikan umpan balik itu yang dipuji bukan kecerdasannya, tapi yang dipuji itu adalah tentang upaya atau strateginya. Karena kalau memuji tentang kecerdasannya akan menjadi bumerang bagi anak tersebut karena akan memikirkan seberapa pintar dirinya dan itu rentan ke kegagalan. Dan sebaliknya ketika anak gagal pun yang perlu diberi feedback adalah tentang upayanya, apa yang sudah dilakukan, mengapa itu belum berhasil, dan apa yang bisa dilakukan sekarang. Ini menarik karena ini pengalaman juga Bapak. Mungkin ada beberapa teman, anak ini kok secara intelektual mungkin memang tidak rank atas, tidak rank top ya, tapi kok sekarang banyak yang berhasil gitu. Karena sebagian besar mungkin ada yang jadi tentara atau yang jadi apa. Oh, karena mereka punya punya sisi lain, punya strategi yang baik, punya hal-hal yang lain yang baik, punya usaha-usaha yang lebih, yang mungkin dulu itu digali gitu. Bukan fokus ke materinya yang nggak bisa, ini yang nggak bisa mungkin gitu. Dan kita diajak untuk sebagai guru di pedagogi yang baru ini lebih melihat ke sana juga mungkin ya Pak ya, karena siswa-siswi juga berbeda kemampuan intelektualnya, kecepatan belajarnya. Mungkin tadi nyambung ke yang Pak Rasim sampaikan tentang personal learning, kalau anak ini mungkin kecepatan belajarnya berbeda, karakteristiknya berbeda-berbeda gitu. Mungkin itu Pak, mungkin ada tanggapan dari yang lain Pak. Terima Monggo, kasih. silakan, monggo yang lain dulu. Pak Eri. Ada Pak Eri? Nggak ada. Atau Bu Rani udah senyum-senyum nih Bu Rani nih. Sedikit aja Pak, Ya. menanggapi yang tadi menarik sekali pembicaraan Pak Alko, Pak Alex sama Pak. Intinya Ajar. apa tadi, pendidikan itu memanusiakan manusia, itu ya intinya Pak. Kadang kita mengajar di kelas, saya setelah mengajarkan materi, terkadang ada saat-saat mungkin pas saat lelah dan sebagainya udah aja materi. Sementara ada beberapa hal yang kita bahwa yang kita sampaikan ke anak itu tidak hanya melulu materi, tetapi bagaimana lebih dari itu gitu. Contohnya sekarang gitu, apalagi di SMK itu tidak hanya teori tapi praktek juga harus tersampaikan. Lebih dari itu juga sikap atau afeksinya juga harus dibimbing juga sama kita selaku guru sebagai orang tua di sekolah. Nah, saya pribadi kadang ada apa ya, ada hal-hal yang lupa atau terlewatkan gitu. Apalagi selama pandemi ini gitu ya Pak ya, bahwa secara pembelajaran menyeluruh itu sangat sulit sekali Pak. Kita menyampaikan materi, anak-anak bisa, prakteknya bisa, terus secara afeksinya kadang kita terlupa gitu. Saya pribadi gitu kadang terlupa untuk memberikan apa ya, edukasi mengenai sikap, mengenai karakter gitu, seperti itu. Meskipun di kurikulum sekarang itu ada materi apa ya, pelajar profil Pancasila ya, Pak Indra ya, profil pelajar Pancasila. Nah, itu juga banyak, cuman kadang implementasi di lapangan itu sangat sulit untuk dilaksanakan, Pak. Gitu. Jadi terkadang saya pribadi itu di luar apa ya, di luar pembelajaran di kelas malah disisipinya. Kadang kalau di kelas itu udah materi gitu supaya tersampaikan, supaya anak bisa. Untuk materi untuk hal-hal yang berbau yang bersikap, karakter kayak gitu harus istirahat dan sebagainya, baru itu disisipkan Pak. Hal saya pribadi gitu. Jadi intinya
kalau pas pengimplementasian masalah karakter itu, pembelajaran masalah karakter itu agak susah gitu untuk diaplikasikan di sekolah. Apalagi sekarang masa pandemi. Kecuali kalau mungkin anak-anaknya boarding school ya Pak ya. Kalau boarding school mungkin 24 jam dibimbing sama gurunya, sama dia itu mungkin bisa mencapai master learning-nya udah pembelajaran tuntasnya bisa gitu. Cuman masalah di sekolah kayak sekarang gitu itu susah Pak. Nah mungkin atau Pak Rasim ada masuk bagaimana caranya supaya masalah sikap, masalah afeksi, masalah karakter ini bisa terbentuk selain juga di sekolah bisa terbentuk gitu. Karena meskipun di sekolah kita diajarkan disiplin, ternyata di rumah didukung juga ya cuma juga sih Pak, gitu seperti itu. Mungkin rekan-rekan bisa sharing pengalamannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Monggo silakan. Siapa yang mau sharing? Padahal kita punya 3 ya, afektif, kognitif, afektif, psikomotorik gitu ya. Tapi untuk saat ini mungkin porsi yang paling besar adalah kognitif ya. Mungkin porsi yang paling besar adalah kognitif. Jadi kita akan sangat rawan, akan sangat gelisah, akan sangat uring-uringan kalau anak kita nggak bisa menghitung, nggak bisa apa namanya, pas ditanya ini nggak tahu misalnya materi itu, atau nilainya 20 kayak tadi ya, ini 50. Daripada dia buang sampah tidak di tempat sampah. Kita lebih memperhatikan itu, atau tidak bisa menghargai orang lain, atau dia merebut apa namanya kesukaan temannya gitu, atau berlaku yang aneh-aneh lah misalnya. Itu lebih agak porsinya kita tidak pedulikan. Banyak yang seperti itu gitu. Baik itu di kitanya mungkin di keluarganya. Jadi asumsi saya sih afektif itu karakter itu adalah figur dan behavior kalau menurut saya. Figur dan behavior. Tidak bisa dihafal. Ini materi disiplin nih. Nih materi baik nih, sopan nih. Gak bisa gitu. Ya kan? Tapi behavior dan figur. Jadi kita sebagai guru ya, kalau istilahnya kan digugu dan ditiru kan. Kita toladan, toladan untuk anak kita gitu. Anak didik, anak biologis, dan anak akademis kita gitu. Jadi kalau kitanya tidak berlaku seperti itu, maka jangan harap yang anaknya akan lebih baik dari kita. Kita mencontoh yang baik saja belum tentu mereka baik, apalagi kita mencontohkan yang jelek. Nah itu seperti itu. Jadi asumsi saya karakter itu didapatkan karena figur yang dilihat dan karena kelakuannya gitu. Jadi kita berlaku gitu, experience. Bahkan kayak kemarin yang saya bilang itu Sukfi Paidi itu gitu. Jadi yang diajarkan di pesantren itu bukan materinya, tapi adab gitu, tapi karakternya gitu yang dibuat itu. Yang dibuat baik itu karakter dulu gitu. Nah, kalau sudah wadahnya bagus, diisi pengetahuan apapun, nantinya akan bagus, kuat, hebat. Gitu. akan mengkilat loh. Jadi adabnya sudah baik, dikasih materinya, dia akan baik dan pintar. Tapi kalau fondasinya itu tidak diperbaiki, rentan, dia hanya akan jadi orang pintar, tidak jadi orang baik. Dan banyak sekarang orang pintar itu. Katanya yang dibutuhkan sekarang orang baik ya. Tapi tadi kalau baik tidak pintar juga berat juga gitu. Nanti dipinterin gitu kan. Ya harus sempurna lah, harus baik dan pintar gitu. Itu yang saya pikir ya. Jadi memang tugas kita itu sepanjang hayat gitu. Jadi yang menambah tadi yang learning to learn itu gitu. Jadi betul, jadi yang kita istilahkan itu lifelong learning gitu. Bukan lifelong study gitu, bukan gitu. Kenapa? Karena study ada batasnya. Udah lulus belum belajarnya? Udah, oh berarti itu study itu.
SMA, SMP itu study itu. Tapi pembelajaran sebenarnya itu nggak ada lulusnya, gitu. Nggak ada berhentinya. Ya dari ayunan sampai kuburan itu baru berhenti belajar kita. Nah makanya apa istilahnya learning, isinya learning bukan studying. Jadi ya kalau learning mungkin eh, paripurna, kalau studying itu ya cukup tahu udah studying itu kayak taksonomi Bloom gitu ya. Hanya tahu saja sudah belajar, sudah mengetahui. Baca saja sudah tahu nih, belajar itu. Studying itu. Dari buku saja tidak pernah ke Bandung, tapi dari buku Bandung tuh gini loh. Itu studying gitu. Tapi tidak tahu dalaman Bandung, aspalnya Bandung, trotoarnya Bandung, rumputnya Bandung, kaki limanya Bandung. Akan tahu lebih dalam mungkin kalau kita telusuri Bandung itu dengan langkah demi langkah. Gitu. Nah itu namanya Pak, itu learning. Itu learning. Jadi learning ke arah tadi paripurna, kognitif, behavior, dan tadi afektif dan kinestetik. Itu learning. Jadi dapat semuanya gitu. Jadi bahkan dari pengalaman orang lain, dari lihat orang lain, pengalaman orang lain, dari pengalamin sendiri itu bisa dapat sesuatu ilmu, ya. Dapat sesuatu ilmu. Dan bahkan katanya kan pengalaman adalah guru yang paling berharga. Sudah disebutkan gitu ya. Pengalaman adalah guru yang berharga atau guru yang mendalam bahkan ya. Artinya apa? Learning apa namanya itu? Meaningful learning gitu. Meaningful learning. Bahkan terhadap anak yang belum sekolah, anak yang balita gitu ya. Jangan itu besoknya simpan nanti luka. Apakah kalau tidak merasakan dia akan nyimpan? Enggak juga. Enggak juga. Yang nyimpan apa? Ya setelah terluka, oh ternyata ini berbahaya ya. Baru dikasih lagi pisau nggak mau. Atau ini clear ya, ini apa cerita ini. Anak 1 tahun, anak cucu paman saya. Itu apapun dimasukkan ke mulut itu dia. Apapun dimasukkan ke mulut. Yang lain juga anak itu kan. Apapun dimasukkan ke mulut. Tapi dilarang, jangan itu jangan. Tapi pas lengah masukin lagi kan gitu kan. Suatu saat ini tai kucing, tai kucing dimasukkan asin atau apa yang nggak tahu gitu ya. Oh dimuntahkan gitu loh. Pas berikutnya besoknya ketemu lagi tai kucing itu, nggak mau dia, nggak mau memasukkan ke mulut. Karena mungkin tidak enak ya, biasanya susu atau apa gitu ya dikasih itu ya, saya juga nggak tahu rasanya tai kucing. Dia juga anak itu nggak mau. Ini kisah nyata. Ada pengalaman itu memang guru gitu. Dan tadi adab itu atau karakter itu datang dari sana. Salah satunya kalau menurut saya itu. Yang kedua itu feedback itu betul, saya setuju dengan bahwa yang sekarang dengan adanya kurtilas ya, bahwa evaluasi itu bukan ke outcome-nya, bukan ke outputnya, tapi ke proses kan ya. Bahkan sekarang output itu tidak terlalu berarti, tapi yang baguslah outcome gitu. Jadi bukan lulusnya gitu. Bukan lulusnya, tapi setelah lulus diterima nggak oleh masyarakat. Nah, itu kalau pembelajaran ya. Kalau di SMK mungkin ya. Oh dia pinter, bukan pinternya. Dia bekerja nggak dengan keahlian dia gitu. Dia diterima nggak di perusahaan yang dia inginkan gitu. Oh kalau diterima itu berarti outcome-nya bagus. Berarti sebenarnya mendapatkan output itu dengan cara yang benar gitu. Nah gitu. Jadi oh nilainya 100 benar 100-nya gitu. Karena dia paham, dia tahu, dia mengerti, dia apapun gitu ya. Tidak asal dapat 100, dapat dari mana gitu. Nah, itu jadi sekarang walaupun kita nilai outputnya bukan output tapi outcome. Apalagi kalau kita lihat sekarang mengevaluasi prosesnya. Output itu santai lah, yang penting prosesnya baik gitu. Kalau tidak ada tadi ya saya bilang kalau tidak ada halang melintang ya itu proses baik maka hasilnya akan baik. Kecuali kalau ada sesuatu yang lain, misalnya gitu. Jadi ke proses. Jadi dengan pendekatan saintifik dan evaluasi yang kortilasi itu namanya evaluasinya namanya apa? Lah lupa saya. Penilaian Tahu nggak? otentik, Pak. Otentik. Itu kan ke proses kan ya, ke proses itu. Itu
sudah mengarah ke sana, ketika yang tadi bahwa gagal itu atau berhasil itu adalah akibat. Jadi nggak perlulah itu dievaluasi misalnya. Atau tadi evaluasinya yang gagal gini loh, oh kayaknya kamu kurang ini deh, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Gitu. Karena yang tadi juga yang gagal itu, yang susah itu, yang tidak berhasil itu, yang pernah jatuh itu gitu ya. Di sepeda pernah jatuh, mungkin kayaknya lebih cepat tuh berhasilnya bersepeda gitu ya misalnya. Karena udah tahu, berpikirlah di sana. Nah, itu yang penting kan, berpikirlah di sana. Tapi kalau dia tidak bermain sepeda atau bersepeda berhati-hati, terlalu berhati-hati, dia nggak tahu banyak kasus ini. Sehingga ya gitu-gitu aja, datar lah gitu, datar. Tidak pesat naiknya, kalau majunya tidak pesat. Ya, seperti itu. Jadi feedback bagus seperti itu, dan saya bilang tadi di awal bahwa imersif itu salah satunya yang paling menyebabkan anak imersif adalah feedback. Yang menyebabkan anak engagement di dalam belajar itu adalah feedback. Feedback yang pas dengan cara yang pas, mungkin bertingkat gitu ya. Boleh feedbacknya bertingkat sesuai dengan kasusnya. Itu adalah immersifnya learning, immersive learning yang paling tinggi ya itu gitu. Dan sekalian dengan yang ini, yang apa namanya, yang apa namanya, teman sebaya gitu. Mungkin kita agak melupakan itu teman sebaya. Padahal teman sebaya itu ada ada dua keuntungan. Yang satu kita ngajar sekali, kemudian dia ngajarkan ke yang lain. Yang keduanya bagi anaknya, yang tadi ngajarin itu akan lebih paham lagi. Kenapa? Karena dia ngajar, pasti dia sudah paham. Kalau itu diulang-ulang, maka akan tertanam di memori yang paling itu ya, memori permanen kan akhirnya. Kalau teori kognitif itu, sehingga itu dia di satu anak akan menjadi lebih paham, anak yang lain itu kalau diajari teman dengan diajari guru kayaknya agak beda gitu, suasananya ya, suasananya, situasinya dan seterusnya gitu. Bahkan mungkin karena gayanya kita terlalu formal mungkin gitu, atau anak itu mungkin ya tadi lah dengan omongan yang tadi yang gaul atau yang apa, atau mungkin dengan cara yang mereka pahamin bersama, karena dia paham sekali karena ya seumur dia gitu ya, jiwanya seperti itu biasanya kena gitu ya, lebih kena. Nah itu biasanya seperti itu, sehingga banyak sekali mungkin di sekolah atau mungkin di kuliah itu ada yang itu apa namanya UKM. Kalau di mahasiswa ada UKM, mungkin di sekolah juga ada ya kumpulan-kumpulan itu gitu. Ya salah satunya di BEM kita itu ada yang konseling seperti itu isinya. Nah itu bagus seperti itu ya. Jadi sebagai guru itu ya memang berat sekali gitu ya. Dan harus total ya, Wah, saya nggak bisa ini, nggak ada waktu nih. Jangan bimbingan sekarang ya, karena saya mau ngajar lagi di tempat lain. banyak banyak ajarnya gitu. Tapi kalau khusus dari situ ya memang harus dinormalkan juga hidup kita kan, supaya kita normal ya. Supaya kita normal, setelah normal akan memberi orang normal gitu. Nah, seperti itu. Oke, baik, saya pikir mungkin menarik sekali ini, menarik sekali bahwa pembelajaran itu bukan dari atas ke bawah gitu ya. Bukan dikasih, nih, adunin ya, kayak adunin. Nih, masukkan ke otak, brand gitu. Bukan seperti itu, tapi learning bukan studying ya. Learning itu adalah proses. Jadi orang yang belajar 2 tahun dengan orang yang belajar 5 tahun itu pasti berbeda. Kalau belajar ya, bukan studying ya. Kalau learning, bukan studying, orang yang learningnya 5 tahun dengan orang yang learningnya 2 tahun itu pasti berbeda. Kenapa? Karena belajar atau learning itu berlinier dengan waktu. Satu, yang kedua, berlinier juga dengan kasus yang dihadapi. Semakin sulit kasusnya, maka dia semakin hebat. Kalau bisa memecahkan masalahnya. Ya, jadi saya pikir itu kemitraan dalam belajar. Jadi kita menempatkan sebagai siswa juga mungkin ya, sebagai siswa, sebagai bapak, sebagai teman, sebagai guru, sebagai semua ya, semua terhadap siswa. Akibatnya siswa kita akan menjadi
lebih dekat ke kita. Bahkan kalau bisa kita itu adalah idola dia, idola mereka. Saya pikir itu ya, mungkin Pak Alex atau Pak Alko mau menyimpulkan dari bab 2 ini. Ada kesimpulan nggak? Sebelum kita tutup. Sudah disimpulkan semua dari Bapak, Pak, yang mau kita sampaikan. Oh, itu tadi kesimpulan itu ya. Oh, gitu ya. Oh Ya Pak, mungkin ditambahkan sedikit ya. Kita lebih mengenal, lebih dekat dengan siswa, itu akan memberikan efek. Kita akan memberikan penanganan yang tepat untuk siswa, akan menambah efektivitas, tujuan pembelajaran, ketercapaian pembelajaran kita untuk mengembangkan potensi minat bakat anak, baik itu secara pengetahuan, baik sikapnya, baik keterampilannya secara menyeluruh. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih untuk sore ini. Kami dari kelompok bersama Pak Alko, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih Pak Rasim, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih kelompok 2, Pak Alko sama Pak Alex. Mungkin hari ini waktunya udah cukup juga. Terima kasih atas kehadiran kelasnya gitu ya. Kita akhir saja session hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Izin ya. Terima kasih Pak.